Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Horas Madita Salutna. Jemaat Tuhan, hari ini kita telah memasuki minggu yang ke-19 setelah Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah. Dengan topik khotbah, banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan, kita menyembah dan memuji namanya, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mari puji Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, berilah iman yang hidup bagi kami, agar kami tetap percaya pada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan perbaruilah batin kami dengan roh yang teguh. Kuatkanlah iman kami, supaya kami tetap bersuka cita, mengingat keampunan dosa kami. Oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Milikmu
Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis pada Roma 8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami, yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini, yaitu yang tertulis dalam Keluaran 32, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Marilah kita membacanya secara responsoria. Keluaran 32, ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat?" Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, "Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia ini. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Kami akan membacakan Warta Jemaat Minggu 15 Oktober 2023. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu 19 setelah Tritinatis, yang artinya Ketritunggalan Allah. Warta Jemaat kedua, kelahiran. Pada hari Sabtu, 8 Oktober 2023 telah dikaruniakan Tuhan seorang putri bagi keluarga Frederick Henry Butar-Butar, ibunya Leni Andriani, alamat Jalan Masjid Darussalam RT 04 RW 015, Kedaung, Ciputat, Banjar, Ciputat sekitarnya. Anak yang baru lahir tersebut dan ibunya dalam keadaan sehat. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut menjadi sukacita di hadapan Tuhan dan orang tuanya. Ketiga, jemaat baru. Mulai hari ini, Minggu 15 Oktober 2023 telah diterima menjadi anggota Jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama, yaitu 1. Keluarga Nyonya Sitanggang Irma Borus Tompul beserta seorang putrinya, alamat Jalan Kampung Bulak 3, Gang Kunir nomor 7, RT 003 RW 002, Cempaka Putih, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banjar, Rampoa, Ciputat. Datang dari Jemaat HKBP Gambir Baru Resort Kisaran 2, Distrik 13, Asahan, Labuhan Batu. Yang kedua, keluarga Jonathan Ade Putra Sitanggang, istrinya Feby Judika Borus Yombing, beserta seorang putrinya, alamat Jalan Kampung Bulak 3, Gang Kunir nomor 7, RT 003 RW 002, Cempaka Putih, Ciputat Timur, Banjar, Rampoa, Ciputat. Datang dari Jemaat HKBP Gambir Baru, Resort Kisaran 2, Distrik 13, Asahan, Labuhan Batu. Selamat beribadah di Gereja HKBP Resort Kebayoran Lama. Tuhan Yesus memberkati. Keempat, duka cita. Yang pertama, pada hari Kamis 12 Oktober 2023 telah meninggal dunia Ibu Emas Tias Boru Nenggolan dalam usia 77 tahun. Istri dari Bapak Robinson Pandapotan Silitonga almarhum, meninggalkan 3 orang anak, 2 laki-laki, 1 perempuan. Semuanya sudah berkeluarga. Alamat Jalan Cendrawasih Raya nomor 21H, Komplek Kodam Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Banjar, Tanah Kusir, Kodam. Jenazahnya dimakamkan pada hari Sabtu 14 Oktober 2023 di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Yang kedua, pada hari Jumat 13 Oktober 2023 telah meninggal dunia Ibu Rosiana Rea Boru Simbolon
dalam usia 75 tahun, istri dari Bapak Leman Marbun almarhum, meninggalkan 6 orang anak, 2 laki-laki, 4 perempuan. Semuanya sudah berkeluarga. Alamat Kota Wisata Pesona Paris, Blok C4 nomor 6, Ciangsana, Cibubur, Banjar, Ciputat sekitarnya. Jenazahnya akan dimakamkan pada hari Selasa 17 Oktober 2023 di Sibok Kare, Pakat Humbang, Hasudutan, Sumatera Utara. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan iman serta penghiburan bagi semua keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum. Warta kelima, pernikahan. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Felix Haulongan Silalahi SH, putra dari Bapak DRS Pardin Silalahi AK almarhum, dan Ibu Dr. Gigi Liswati Sintauli Boru Pasaribu. Alamat Jalan Peninggaran Timur 1, Blok A4 nomor 57, RT 001 RW 009, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Banjar Bendi Peninggaran. Anggota Jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dengan Erna Juwita Marlinda Boru Parapat SPD, putri dari Bapak Erlan Partogi Soadoan Parapat almarhum, dan Ibu Infolida Boru Manalu SPD. Alamat Villa Nusa Indah 2, Blok Y2 nomor 13, RT 001 RW 002, Bojong Kulur, Gunung Putri Bogor. Anggota Jemaat HKBP Jati Asih Resort Jati Asih Bekasi. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 21 Oktober 2023 jam 8 WIB di Gereja HKBP Resort Kebayoran Lama. Yang kedua, warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Ucok Suharyadi Aritonang, putra dari Bapak Amir Syarifudin Aritonang dan Ibu Vinita Boru Siombing almarhum, atau Rostrainim Boru Sitorus. Alamat Jalan Bromo nomor 24 RT 003 RW 007 Jakarta Selatan. Anggota Jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dengan Melani Boru Siombing, putri dari Bapak Timbul Siombing almarhum, dan Ibu Nurmala Boru Marbun. Alamat Jalan Hebras 1 nomor 27 RT 004 RW 012 Ranca Ekek, Bandung. Anggota Jemaat HKBP Betania Ranca Ekek Resort Bandung Riau, Martani Nata. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 21 Oktober 2023 jam 8.30 WIB di Gereja HKBP Resort Jati Sampurna, Bekasi. Yang ketiga, warta ke-1, akan menerima pemberkatan nikah Hariman Purba Eskom, putra dari Bapak Baktiar Purba dan Ibu Sintua Kerbalima Boru Manalu. Alamat Jalan SD 3 RT 004 RW 008 nomor 18 Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Banjar Pasar Jumat Lebak Bulus. Anggota Jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dengan Bella Gusita Boru Aritonang SE, putri dari Bapak Jalin Aritonang dan Ibu Rosdelina Boru Utagalung. Alamat Jalan Kampung Ciherang nomor 17 Sukatani Tapos Bogor. Anggota Jemaat Sukatani Resort Paulus Depok. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 28 Oktober 2023 jam 8.30 WIB di Gereja HKBP Resort Kebayoran Lama. Kiranya Tuhan memberkati para mempelai yang akan melangsungkan pernikahan tersebut. Yang keenam, seminar pembekalan tahun profesional dalam penata layanan. Dalam rangka meningkatkan kualitas penata layanan di tengah gereja kita, Panitia Profesionalisme HKBP Kebayoran Lama akan mengadakan seminar pembekalan profesionalisme dalam penata layanan pada hari Minggu 15 Oktober 2023 mulai pukul 17
sampai 21 WIB di Gereja HKBP Kebayoran Lama dengan pembicara Saud Sitompul MSI, CEM, Motivator Nasional, dengan tema Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, Filipi 2 ayat 12. Subtema, seluruh Paralhado dan Jemaat HKBP Kebayoran Lama bersama-sama melengkapi diri menjadi profesionalis dalam bidang pelayanan dan panggilan Tuhan masing-masing untuk mewujudkan kehadiran Kerajaan Allah dan menjadi berkat bagi dunia. Yang ketujuh, Rapat Pendeta HKBP. HKBP melaksanakan rapat pendeta se-HKBP yang akan dilaksanakan mulai hari Senin, Jumat 16 sampai 20 Oktober 2023 di Perkemahan Pemuda HKBP, Jetun, Silangit, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, yang akan dihadiri oleh 1. Pendeta Resort, Pendeta Jeffrey Sitindaun, MTH, kedua, Pendeta Fungsional, Pendeta Jojor Pardede, MTH, ketiga, Pendeta Fungsional, Pendeta Surya BM Lumba Toruan, STH. Marilah kita mendoakan perjalanan pendeta kita lancar dan seluruh rangkaian acara tersebut dapat berjalan dengan baik. Yang ke-8, sermon lansia. Pada hari Rabu 18 Oktober 2023 jam 9.30 WIB di Aula Sopo Praja lantai 2 akan diadakan sermon pengumuman lansia HKBP Kebayoran Lama yang dipimpin oleh Pendeta BPMT Siombing STH. Dihimbau kepada seluruh pengumuman lansia agar menghadiri acara sermon tersebut. Yang ke-9, perlombaan dalam rangka tahun profesionalisme dalam penata layanan. Dalam rangka mendukung tahun profesionalisme dalam penata layanan, maka akan diselenggarakan lomba Praja Voice Naposo Remaja pada hari Sabtu 28 Oktober 2023 pukul 12 WIB sampai selesai di Gereja HKBP Kebayoran Lama. Dihimbau kepada setiap Banjar wajib mengirimkan minimal 1 orang peserta Naposo atau remaja, bisa solo maupun duet. Pendaftaran sudah dibuat mulai tanggal 1 Oktober sampai 14 Oktober. Technical meeting diadakan hari Minggu 15 Oktober 2023 setelah kebaktian siang. Peserta dapat mendaftar kepada masing-masing sentua Banjar atau bisa WA ke panitia, yaitu Nyonya Tampu Bolon El Boru Simatupang. Nomor telepon 0852 846 0000. Mari kita dukung, doakan dan meriahkan acara tanggal 28 Oktober 2023 tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Yang ke-10, Rapat Paralhado dan Rapat Huria. 1. Persiapan Rapat Paralhado dalam hal materi program kerja dan anggaran tahun 2024 dengan jadwal sebagai berikut. Hari Rabu, 8 November 2023, Dewan Koinonia. Rabu, 15 November 2023, Dewan Marturia. Selanjutnya Rabu 22 November 2023 Dewan Diakonia. Selanjutnya Rabu tanggal 29 November 2023 Ketua Para Tahun dan Audit. Yang kedua, perencanaan Rapat Huria Sabtu 16 Desember bertepat di Aula Sopo Praja lantai 2. Kami juga mengucapkan kepada jemaat yang berulang tahun periode 15 sampai 21 Oktober 2023 dan ulang tahun pernikahan periode 15-21 Oktober 2023. Dengan ayat Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan di hadapanmu, ada sukacita berlimpah di tangan kananmu, ada hikmat senantiasa. Dan kami juga mendoakan untuk jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberkati minuman serta obat dan cepat pulih. Demikian warta jemaat yang dapat kami bacakan, yang tidak dapat dibacakan dapat dibaca di masing-masing. Terima kasih. Salam.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada minggu hari ini, minggu ke-19 setelah Trinitatis, diambil dari firman Tuhan Matius 22, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 14. Demikian pembacaan firman Tuhan, saya membacakannya untuk kita semuanya. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah disediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, dan di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan hari ini, yang merupakan sebuah perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus kepada orang banyak,
Farisi dan ahli-ahli Taurat. Bahkan juga kepada murid-muridnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita sangat mudah memahaminya. Dan kita juga bisa membayangkannya, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Kita bisa bayangkan. Coba kita perhadapkan kepada diri kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara, yang mungkin di antara kita sudah pernah melaksanakan pesta unjuk, melaksanakan pesta perkawinan putra atau putri kita, yang sudah pernah melaksanakan pangoli anak dan pangoli boru. Bagaimana perasaan kita? Bagaimana sikap kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara, jika yang kita undang, yang sangat-sangat kita harapkan untuk datang, ternyata mereka tidak datang. Bahkan mereka yang kita undang itu sangat berperan dalam pesta kita, berperan dalam ulaun kita. Bahkan kita yang mengundang juga, Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita langsung datang ke sana untuk mengundang mereka. Tapi ternyata yang kita harapkan datang, mereka tidak datang. Kita mungkin kecewa, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Dan mungkin juga dan pasti kita akan marah. Seperti itu jugalah raja yang mengadakan pesta dalam perumpamaan ini. Orang-orang yang akan diundang, orang-orang yang diharapkan untuk datang ke pesta itu sudah jauh-jauh hari diundang. Bahkan langsung datang untuk mengundang. Bukan dengan WA ya, seperti sekarang kan sudah bisa mengundang dengan WA. Maaf ya Amang, maaf Inang Pendeta tidak sempat, tidak ketemu. Saya WA saja ya, resmi sah ya undangannya. Tidak dengan WA. Bahkan sekarang tulangnya pun sudah undangannya di WA ya. Mengurangi penghormatan kita kepada tulang, kepada hula-hula. Bisa saja terjadi seperti itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Tapi kita lihat di sini tadi, yang empunya pesta itu, yaitu raja itu, dia langsung menyuruh hamba-hambanya untuk mengundang orang-orang yang dia harapkan untuk datang ke pesta itu. Dan sangat luar biasa, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Dalam pesta perjamuan itu sudah disediakan makanan yang enak-enak. Tidak perlu membawa kado. Tidak perlu membawa tupak. Tidak perlu membawa tanduk. Kan itu dikatakan tadi pada ayat 4 itu. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang datang itu, yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah disediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Coba kita bayangkan, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Seorang raja yang terhormat mengundang dengan tidak membawa apa-apa.
Tabudo teh mulo diundang ibadang mabuan manangaha. Tabudo kan? Contoh perayaan ulang tahun ya. Pokoknya datang aja, kita bersuka cita, kita bersyukur, kita berdoa, kita memuji Tuhan tanpa bawa kado. Pasti enak ya inang ya. Makanannya enak-enak. Kita tidak dibebani. Tapi ternyata orang-orang yang diundang oleh raja yang membuat pesta itu tidak datang ke pesta raja tersebut. Inilah yang membuat raja itu marah besar. Dan raja itu patut marah. Dengan berbagai dalih dan alasan dikatakan pada ayat 5 tadi. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi mengurus usahanya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Bahkan ayat 6 dikatakan, dan ada yang lain. Dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksanya dan membunuhnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ini adalah sebuah perumpamaan yang merupakan gambaran orang Israel dan gambaran manusia sepanjang abad. Allah telah terlebih dahulu mengundang, memanggil dan memilih bangsa Israel menjadi bangsa kecintaannya, menjadi bangsa kesayangannya. Tetapi apa yang kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita hubungkan dengan nats khotbah pada hari Minggu yang lalu, Allah telah membuat segala yang terbaik untuk bangsa Israel. Allah telah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Allah telah membuat bangsa Israel bangsa yang besar. Allah telah membuat bangsa Israel bangsa yang disegani di seluruh dunia, bahkan sampai hari ini. Tetapi mereka selalu menghina Tuhan dengan perbuatan jahat mereka, dengan menyembah dewa-dewa lain. Dan puncak kejahatan mereka adalah ketika mereka menolak Mesias dan mempersalibkan yaitu Yesus Kristus sebagai Mesias juru selamat dunia ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, mereka menolak para nabi-nabi yang menyampaikan firman Tuhan, suara pertobatan yang diserukan Allah kepada mereka. Itu makanya tadi dikatakan pada ayat 6, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Tetapi apa yang disampaikan oleh sang raja itu? Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Kemarahan apa yang kita lihat yang disampaikan oleh Allah kepada bangsa Israel dengan membiarkan bangsa Israel dijajah oleh bangsa Asyur, dijajah oleh bangsa Babel, dan mereka tidak layak. Sehingga Allah menyuruh kembali. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya pada ayat 9, sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan
dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuh ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Allah mengalihkan undangannya bukan hanya kepada bangsa Israel, tapi kepada semua orang. Pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, undanglah semua orang-orang jahat, undanglah orang-orang yang kecil, tanpa memandang bulu, tanpa memandang siapa orangnya, tanpa memandang bagaimana statusnya, apakah dia orang berdosa, apakah dia orang yang baik. Dan itulah yang kita terima, yang di dalamnya juga kita mendapat undangan Allah. Kita mendapat undangan raja itu yang mengadakan perjamuan kawin itu melalui berita Injil yang telah kita terima, melalui firman Tuhan yang telah kita terima, melalui keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus Kristus. Bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, Juru Selamat. Supaya engkau selamat dan hidup kekal selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, lalu apa yang menjadi pesan bagi kita melalui perumpamaan ini? Yang pertama yang mau diingatkan kepada kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apakah kita sudah memenuhi undangan Tuhan? Apakah kita sudah memenuhi undangan Tuhan? Undangan sudah kita terima. Undangan sudah sampai kepada kita. Kita sudah dipanggil untuk menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tetapi apakah kita sudah memenuhi undangan Tuhan itu? Coba kita bayangkan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Seandainya seorang yang terhormat, katakanlah dulu Jokowi ya, mengundang kita, orang biasa, orang yang tidak ada apa-apanya, bukan pegawai, bukan pejabat, bukan tim suksesnya. Tapi kita diundang ke perjamuan kawin anaknya. Itu suatu kehormatan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Kehormatan yang sangat luar biasa. Bahkan mungkin di undangan itu kita berusaha untuk memenuhi undangan itu. Walaupun mungkin ada pekerjaan kita di sana, ada sesuatu hal yang mungkin bisa menjadi penghalang, tapi kita singkirkan dulu itu. Kita pending dulu pekerjaan itu. Supaya kita bisa memenuhi undangan tersebut. Kita berusaha untuk tidak berdalih. Kita berusaha untuk tidak mengabaikan undangan itu. Dengan segala usaha kita. Itu masih manusia yang mengundang. Lalu bagaimana gambaran perumpamaan ini? Raja itu adalah Allah Bapa kita, yang telah mengundang kita dan memberikan keselamatan kepada kita, yaitu di dalam Yesus Kristus. Apakah kita sudah memenuhi undangan Tuhan itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara? Apakah kita sama seperti yang ada di dalam firman ini tadi? Karena lebih banyak orang berdalih seperti yang dikatakan tadi. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, banyak hal yang kita butuhkan dalam hidup ini.
Kita butuh makan, ya kan? Anak-anak butuh pendidikan, sekolah. Kita juga butuh keluarga. Kita juga butuh hiburan. Kita juga butuh jabatan. Kita juga butuh karir. Salahkah itu, Inang? Salah enggak? Salah, Mang? Tidak salah. Dosakah itu? Tidak dosa. Persoalannya bukan salah atau benar, bukan dosa atau tidak dosa. Tapi bagaimana dengan semua yang kita butuhkan, yang kita tidak bisa menutup mata dengan hal itu. Kita tidak bisa pungkiri semua itu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jangan kita bilang kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan, tidak perlu uang, kata ya. Itu adalah sarana dan prasarana kita melanjutkan kehidupan secara jasmani dan persekutuan kita di dunia ini. Tapi apa yang mau disampaikan oleh firman Tuhan pada saat ini? Kalau orang Batak mengatakan, ya, orang Batak mengatakan jangan tinggal yang terutama dari yang penting hanya karena hal-hal yang penting di dunia ini jadi tinggal hal yang terutama. Unang tinggal narumikot sian narikot. Jangan tinggalkan hal yang terutama hanya karena hal-hal yang penting di dunia ini. Jangan abaikan hidup kekalmu hanya untuk mengurusi hidup yang hanya sekitar 70 sampai 90 tahun. Hidup teh emang sampai 90 tahun? Amin ya. Umur kita hanya sampai 70 sampai 90 tahun. Itu pun belum tentu sampai 90 tahun. Tapi kita abaikan hidup kekal hanya untuk mengurusi hidup yang hanya sebentar di dunia ini. Hidup ini harus seimbang, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Seperti yang saya katakan tadi, banyak orang yang menolak undangan itu dengan berbagai dalih, dengan berbagai alasan. Pekerjaan, usaha, bisnis, karir, jabatan. Semua itu kita butuhkan, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Dan inilah dalih yang paling banyak. Usahanya, bisnisnya, mereka lebih mementingkan pekerjaannya, karirnya, mencari uang daripada mencari Tuhan di dalam hidupnya. Ini pergumulan kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Sekali lagi saya katakan, bukan berarti kita tidak butuh itu semua. Tapi bagaimana hidup kita balance. Jangan lebih mementingkan dunia ini. Jangan mementingkan dengan perkara-perkara yang sering menyusahkan kita di dunia ini. Tapi perkara yang di atas kita tidak cari. Dan itu nyata kita lihat, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Kita lihat sekarang kalau di pertanian Banjar. Yang datang itu lansia, opung-opung. Pada kemana yang muda-muda belum pulang kerja. Macet, tidak terkejar waktu. Ini tantangan, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Makanya kita juga persekutuan kita di gereja, gereja jemput bola dan sudah lama kita laksanakan. Tidak ada alasan bagi kita tidak sempat datang ke gereja. Karena arisan lah, karena pekerjaan yang shift-shiftan. Ada gereja pagi, ada gereja siang, ada gereja sore. Kita tinggal pilih. Kita tidak ada dalih untuk memenuhi undangan Tuhan di dalam hidup kita. Kadang-kadang Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita sering asik menikmati berkat Tuhan.
Tetapi kita lupa dengan sumber pemberi berkat itu, yaitu Tuhan itu sendiri. Banyak orang ketika belum memiliki harta, belum memiliki jabatan, mereka dengan tekunnya berdoa, bermohon kepada Tuhan. Tetapi setelah berkat itu diterima, itu menjadi alasan bagi mereka untuk tidak memenuhi undangan Allah. Bahkan berkat itu dijadikan untuk menindas orang lain. Banyak berkat yang terterima Bapak Ibu Saudara-saudara di tengah-tengah kehidupan kita ini. Tapi kadang-kadang berkat itu menjadi penghalang bagi kita untuk membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Kita bayangkanlah dulu ibu-ibu, bapak-bapak. Mulai kecil anak kita itu kita urus. Tidak bisa masuk punguan Lydia, tidak bisa masuk punguan Immanuel karena apa? Anak-anakku masih kecil. Daido, setelah anak-anaknya besar, bekerja, kemudian sudah menikah, kemudian punya cucu. Apalagi alasannya? Kenapa enggak masuk inang Lydia, punguan Immanuel, mamusia alasan na amang inang. MC inang pendeta, momong cucu. Ini keluarga muda ya. Keluarga muda. Dan juga buat opung-opung di sini, opung doli, opung boru. Jangan susahkan hidupmu dengan perkara-perkara dunia ini. Walaupun dalam pikiranmu adanya pangurupinya, tapi enggak tega aku inang pendeta meninggalkan. Enggak percaya, enggak yakin katanya. Padahal hanya 2 jam. Enggak 1 hari di sini. Atau bilang 3 jam. Tidak bisa kita tinggalkan. Mulai dari muda sampai tua. Terus mengurus anak-anak. Terus mengurus pahopu. Bahkan cicitnya lagi nanti ya. Nininya, nononya. Kalau Tuhan berkenan dengan umur panjangnya. Katakan kepada anak-anak kita di sini. Kalau hari Senin jam 6 jangan ganggu saya ya. Saya harus masuk sermon Ina Lydia. Harus berani katakan. Kalau Ama di sini nggak ada jadi masalah ya emangnya. Karena latihannya malam kan. Nggak siang kan emang. Nggak ada alasan sudah pulang kerja. Biasanya itu opung boru ya. Karena di Lydia ini punguanina itu udah banyak opung-opung. MC inang pendeta. Itu berkat Tuhan. Anugerah Tuhan, titipan Tuhan bagi kita. Tapi janganlah semua berkat itu menghalangi kita untuk memenuhi panggilan Tuhan. Memenuhi undangan Tuhan dalam hidup kita. Bahkan pada saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan kenikmatan dunia, kemudahan yang kita peroleh pada saat ini, dengan perkembangan ilmu komunikasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia sudah membunuh Tuhan di dalam hatinya. Manusia sudah membunuh Tuhan di dalam pikirannya. Tidak memerlukan Tuhan lagi. Mereka merasa pengetahuan dan kemampuan mereka sudah cukup. Sepertinya manusia bisa membuat segalanya tanpa Tuhan. Sekarang anak-anak muda, kalau saya sering katakan nama nginang Bapak Ibu Saudara-saudara, anak yang lahir sekarang, maaf, dari kandungan sudah pintar. Lahir dia sudah pintar. Kalau kita kan dulu kan belajar kan. Kalau sekarang enggak. Disi lahir sudah pintar. Sehingga kita lihat mencari orang pintar sangat mudah sekarang. Makanya opung doli opung boru katakan, cucuku sangat hebat, pintar. Ya memang itu zamannya.
Ya. Tapi sekarang hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudara. Kaum milenial sekarang ini, ya, generasi Z sekarang ini, justru mereka sudah mempertanyakan di mana peranan Tuhan. Manusia kami bisa membuat seperti ini. Di mana peranan Tuhan kami mampu berbuat, kami bisa menciptakan ini. Mereka merasa pengetahuan dan kemampuan itu sudah cukup. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, pengetahuan dan kehebatan manusia tidak ada apa-apanya. Hanya COVID saja datang, ya. Hanya COVID yang tidak kelihatan kan? COVID yang tidak kelihatan, tetapi bisa membuat dunia ini hampir berhenti. Bisakah pengetahuan, kecanggihan teknologi mengatasi itu? Oh enggak. Kepintaran manusia enggak. Tapi Tuhan masih baik. Tapi Tuhan masih mengampuni kita dengan segala keterbatasan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan kemudahan-kemudahan yang kita peroleh saat ini, janganlah menduakan Tuhan di dalam hidupmu. Tetap prioritaskan Tuhan, tetap utamakan Tuhan. Karena segala sesuatu yang kita miliki, yang kita raih, yang kita dapat, pengetahuan, kepintaran, kehebatan, itu adalah sumbernya dari Tuhan. Dan ada pula yang berdalih, ayo, biasanya ini kaum ama, bapak, maaf ya, bapak-bapak, beta minggu Pak, ayolah Pak, ayolah upung doli. Marhuai ba minggu mardosai ba disi. Au lihatlah si A, si B, au lihatlah sintua A, sintua B, au lihatlah pendeta A, pendeta B. Menambah dosa wak gereja katanya. Mereka mendaftarkan kesalahan orang lain dan menjadi dalihnya untuk tidak memenuhi undangan Allah. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah mereka yang membawa kita ke surga? Oh tidak. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan biarkan dirimu menolak Yesus hanya karena kesalahan orang lain. Gak enak inang pendeta itu khotbah. Jadi malas aku ke gereja. Oh jangan. Jangan kesalahan orang lain menjadi dalihmu. Menolak Yesus hanya karena kesalahan orang lain. Ini yang menjadi perundungan kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan yang kedua, melalui firman Tuhan ini, hadirilah undangan Tuhan dengan pakaian pesta. Ini mudah kita bayangkan ya ibu-ibu ya. Kalau ada pesta, apalagi kita hasuhuton kedua pun di situ atau ketiga, 1 minggu tak tidur lagi ya. Membayangkan pakaian apa yang mau kita pakai. Baju warna apa yang mau kita pakai. Tusuk konde yang mana yang mau kita pakai. Sepatu yang mana yang mau kita pakai. Model rambut kayak mana lah nanti salonku ini ya. Semua sudah kita bayangkan dan pikirkan. Apalagi orang Batak kan. Cantiknya kemana? Kemananya perempuan orang Batak cantik? Ke pesta, ke gereja lah dulu ya. Ke gereja, ali lebih hebat ke pesta ya. Ya, kalau ke pesta itu, ya bahkan pesta itu bisa ajang apa ya, fashion show ya. Hebat ya. Iya pesta itu jadi ajang fashion show. Orang Batak itu cantik ke gereja. Jadi bersyukurlah orang Batak itu banyak di HKBP. Jadi perempuan-perempuan cantik carilah di HKBP. Dialah cantik-cantikan pakaiannya kan. Coba pergi keluar sana. Kita nggak tahu mau ke mall atau mau ke gereja mereka pergi. Ya, kalau ini terus kita lihat. Oh ini mau ke gereja ini.
perempuan-perempuan orang Batak Kristen itu ada di HKBP. Kemudian kemana lagi? Ke pesta, dia cantik. Kemudian kemana lagi? Ke arisan. Tapi kalau di rumah bagaimana Ibu? Pakai apa? Hamudo mengelusi kan? Pakai daster itu pun yang sobek-sobek dipakai, yang robek-robek. Coba, masih bisa dipakai tarhilala. Dipala-palai katanya orang Siantar ya, dipala-palai. Yang robek-robek, maaf ibu-ibu, kita cantik untuk orang lain. Enggak cantik untuk setabi yang bukan cantik untuk suami dan anak-anaknya. Tapi apa yang mau saya sampaikan Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan pakaian yang kita sudah persiapkan jauh-jauh hari, itu menjadi penghormatan kepada orang yang mengundang kita. Cobalah dulu seseorang mengundang kita, orang yang terhormat mengundang. Kita pakai kaos, maaf, pakai celana pendek, pakai sandal jepit. Itu penghinaan kan? Kepada orang yang mengundang kita, itu penghinaan. Kecewa dong mengundang gimana bah? Saya lihat tidak pas, justru saya malu dia datang ke pesta saya. Tapi coba kita berpakaian rapi. Yang punya pesta pun bangga melihat tamu-tamunya berpakaian pesta. Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, demikian jugalah yang disampaikan oleh firman Tuhan pada hari ini. Apa yang menjadi pakaian pesta kita, memenuhi undangan Raja itu, memenuhi undangan Tuhan itu. Galatia 3 ayat 27 mengatakan, Galatia 3 ayat 27, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Kristuslah pakaian pesta itu. Kristuslah pakaian baru kita. Kristuslah pakaian yang cantik itu melalui apa? Yaitu melalui baptisan yang telah diberikan kepada kita. Patutlah dalam buku nyanyian HKBP 144 ayat 2 dan ayat 3. Gak usah kita nyanyikan ya. Ya gak usah takut pemusiknya dengan song leadernya. Dikatakan demikian. Diriku yang penuh durhaka diberi pakaian yang cerah, tanda dosaku dihapus, dan aku dikasihinya, hidupku bahagia kekal selamanya. Jubahku putih di hatiku, itulah darah penebus yang dicurahkan olehnya, membasuh aku dan engkau, hatiku pun bahagia selamanya. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, pakaian pesta kita adalah keselamatan yang telah diberikan oleh Yesus Kristus, yang telah kita terima melalui baptisan kudus. Karena itu tinggalkanlah manusia-manusia lama kita, pakaian lama kita, pakaian buruk kita, perbuatan-perbuatan lama kita. Kita sudah hidup baru di dalam Kristus. Supaya ini menjadi syarat utama bagi kita untuk masuk kepada perjamuan kawin itu. Itu yang kita lihat tadi ketika raja itu melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Dikatakan pada ayat 11 dan 12. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tapi orang itu diam saja. Lalu apa yang dilakukan oleh raja itu? Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, dan di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih." Kita sudah dipanggil, tetapi apakah kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan? Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kerjakanlah keselamatanmu.
Jadi ternyata dalam tradisi orang timur di Palestina sana, orang yang tidak berpakaian pesta ke sana, yang punya pesta itu sudah sediakan pakaian di sana. Jadi harus diganti pakaiannya, ini pakaian. Ganti pakaianmu. Yang layak masuk ke gedung ini adalah orang yang berpakaian pesta. Disediakan. Hebat kali yang punya raja, yang punya pesta itu kan. Hebat kali raja itu. Dia sediakan makanan yang enak-enak, dia sediakan pakaian semua yang hadir nanti untuk tamu-tamunya. Itu makanya dikatakan tadi oleh raja itu, ya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Artinya di situ Bapak Ibu Saudara-saudara, seandainya dia masuk dari pintu, pasti dia akan mendapat pakaian itu. Dari mana engkau masuk? Kenapa kau bisa hadir di gedung ini, di tempat pesta ini tanpa pakaian pesta, padahal sudah disediakan di sana pakaian pesta. Nah, inilah yang sudah disediakan oleh Yesus Kristus bagi kita. Undangan sudah kita terima, keselamatan sudah kita terima. Tapi tetap kita harus mengerjakan keselamatan itu. Seperti tema tahun profesionalisme kita di HKBP secara umum. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Yaitu Filipi 2 ayat 12. Karena apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena keselamatan itu tetap harus kita kerjakan. Saya buat ilustrasinya sebentar ya. Ibaratnya orang memberikan sebuah ladang kebun kepada kita. Ini loh kebun milik kamu ya. Tapi kerjakan ladang ini. Kerjakan kebun ini. Supaya membuahkan hasil yang baik. Supaya ketika tuannya datang nanti menagih buah apa yang dihasilkan oleh kebun itu, maka orang yang dititipkan kebun itu, dia akan memberikan hasil yang baik itu. Itulah keselamatan yang telah kita peroleh. Supaya kita juga adalah orang-orang pilihan Tuhan. Tidak hanya dipanggil. Kita lihat tadi, hamba yang tidak pakaian pesta itu, dia datang kok ke pesta itu. Tapi dia bukan terpilih, justru diikat, kemudian dicampakkan ke api. Itulah gambaran orang-orang yang tidak bersiap sedia. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita persiapkan diri kita untuk masuk kepada pesta perjamuan kawin itu, yaitu menggambarkan kerajaan Allah. Pada kedatangan Yesus kembali ke tengah-tengah dunia ini untuk membawa kita, menghantar kita ke pesta perjamuan kawin itu, yaitu kehidupan yang kekal bagi orang yang percaya kepada Yesus. Ingatlah, banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Walaupun sedikit yang terpilih, tapi pesta itu tetap akan berjalan. Amin, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat hari ini. Tuhan memberikan kepada kami firman-Mu, mengingatkan kami akan panggilan-Mu dan pemilihan-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi. Sungguh indah firman-Mu Tuhan. Banyak hal mungkin yang menjadi penghalang kami, dalih kami, alasan kami untuk tidak memenuhi undangan-Mu kepada kami. Tapi melalui firman Tuhan ini Tuhan, kami mau meninggalkan segala perkara-perkara yang menyusahkan hidup kami, menyusahkan hati kami di dunia ini untuk mencari perkara-perkara yang di atas. Kami mau mengutamakan kehidupan kami dengan Kristus, dengan menomorduakan Tuhan hal-hal duniawi ini. Terima kasih buat firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu yang kami dengar itu semakin meyakinkan kami, meneruskan perjalanan kami untuk memenuhi perjamuan kawin Sang Raja itu, yaitu Allah Bapa Yesus Kristus yang telah menyediakan tempat itu bagi kami. Tempat kami bersuka cita kelak pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih juga Tuhan buat persekutuan kami hari ini. Jemaat-Mu boleh memenuhi undangan-Mu melalui panggilan firman-Mu pada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan kami boleh memenuhi panggilan itu. Supaya kami boleh menjadi orang-orang pilihan-Mu dengan tetap mengerjakan keselamatan itu. Seperti yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu. Dengan berbagai-bagai berkat yang telah kami terima, yang telah mereka terima, baik melalui pertambahan umur dalam kelahiran, pertambahan umur perkawinan mereka. Biarlah kiranya Tuhan semakin tambahkan berkat-berkat bagi mereka.
Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh anak-anak jemaat-Mu yang akan berencana menerima pemberkatan pernikahan dari Engkau melalui hamba-Mu. Biarlah kiranya Tuhan berkati itu dan segala apa yang mereka rencanakan sesuai dengan rancangan Tuhan. Supaya Engkau mendirikan mereka menjadi sebuah keluarga Kristen di tengah-tengah dunia ini kelak. Kami juga berdoa Tuhan, yaitu buat jemaat-Mu yang dalam keadaan berduka pada saat ini. Keluarga Silitonga dan keluarga Marbon, Tuhanlah yang menghibur seluruh keluarga yang ditinggalkan oleh saudara-saudara kami yang telah Engkau panggil ke kehidupan kekal tersebut. Biarlah kiranya Engkau memberikan kekuatan dan pengharapan kepada seluruh keluarga yang mereka tinggalkan. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan karena menghadapi sakit penyakit, dalam pengobatan, penyembuhan, bahkan pemulihan. Nyonya Yasinto Nababan, Katrin Borusimajuntak, Andre Jonathan Sihombing, Roni Hasudungan Marpaung, Nyonya F. Hutapea El Borutambunan, Andre Pahotua Panjaitan, Situa Dr. Andus M. Pardede, Selamat Lumban Teruan, Nyonya Uliarta Borupurba, Nopita Lasminar Borutambunan, Situa Dr. Andus GP Manihuruk, Dr. Andus Iwan BM Tampubolon, Pendeta DP Panjaitan, Nyonya YPH Simajuntak Borutambunan, Nyonya W.O. Simajuntak Dona Pasereng, Situa Insinyur MH Sihombing, Sahat Napitupulu, Nyonya Sintua M. Silalahi LI Borusinaga, Ridwan Irianto Si Tumorang, Nyonya Butar-Butar Saur Masdelina Borusirait, Tony Nahal Hutapea, dan seluruh jemaat-Mu yang tidak tertulis di warta jemaat ini, bahkan seluruh orang-orang pengikut Engkau, orang-orang Kristen yang senantiasa Tuhan mengikut Engkau yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Secara khusus kami bawa Tuhan, Bapak kami yang sangat kami kasihi, Bapak Luhut, Pak Binsar Panjaitan yang sedang dalam pengobatan di rumah sakit Singapura. Tuhan kiranya menjamah tubuh mereka semua, yaitu mereka yang sedang dalam pergumulan sakit, supaya mereka memperoleh kesembuhan daripada Engkau. Dan biarlah kiranya Tuhan, Engkau tetap memberikan pengharapan itu kepada mereka melalui segala usaha yang dilakukan oleh keluarga untuk memberikan kesembuhan jasmani bagi mereka dan juga kesembuhan rohani mereka dari Tuhan. Terima kasih juga Tuhan pada saat ini seluruh pendeta HKBP yang akan mengadakan rapat pendeta se-HKBP pada hari Senin sampai dengan hari Kamis pada tanggal 16 sampai 20 Oktober ini 2023, yaitu di Jetun Silangit. Biarlah kiranya Tuhan semuanya berjalan dengan baik, yang dipimpin oleh Eporus kami dan juga para pemimpin kami. Biar semuanya apa yang boleh kami perbincangkan di sana itu boleh semakin memikirkan semakin baik pelayanan kami di tengah-tengah gereja-Mu, di tengah-tengah jemaat-Mu di seluruh dunia ini. Dan juga Tuhan berkatilah seluruh pimpinan kami di tengah-tengah pemerintah kami ini, mulai pimpinan pusat sampai dengan pimpinan yang paling bawah, biar mereka juga dengan sukacita melakukan segala tugas dan tanggung jawabnya. Dan berkati kami seluruhnya Tuhan, ketika kami merencanakan segala sesuatu yang kami pikirkan dan kami rencanakan dan pengharapan kami, biarlah kiranya semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 516 ayat 1 sampai ayat berikutnya sambil kita mengumpulkan persembahan. Yesus memanggil dengan
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya.